Perkenalkan, nama saya Stefan Laurentius. Saya mahasiswa dari Jakarta dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang dari sebuah buku pengantar manajemen bab 13 tentang komunikasi dengan penerbitnya Graha Ilmu. Nama pengarangnya adalah Amirullah dan Haris Budiono tahun 2004. Kita langsung ke pembahasannya. Komunikasi adalah pilar utama dalam kehidupan berorganisasi. Setiap kegiatan organisasi, baik yang melibatkan perintah maupun pelaksanaan perintah, bergantung pada efektivitas komunikasi. Komunikasi juga memainkan peran penting dalam pengarahan dan keberhasilan organisasi. Kualitas sistem komunikasi yang baik dalam organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan. Pentingnya komunikasi dalam manajemen. Manajer senior menghabiskan sekitar 80% waktu mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, mengembangkan keaktifan komunikasi interpersonal sangat penting. Komunikasi membantu dalam mengelola hubungan yang merupakan bagian utama dari tugas seorang manajer. Berikutnya adalah definisi dan manfaat komunikasi. Banyak ahli telah memberikan definisi tentang komunikasi. Beberapa definisi yang signifikan meliputi: yang pertama ada Gatwood dan Taylor tahun 1996. Komunikasi adalah proses pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Informasi ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti tulisan atau lisan, menggunakan metode seperti berhadap-hadapan, telepon, memo, atau laporan. 2. Stone, Freeman, dan Gilbert tahun 1996. Komunikasi adalah proses yang digunakan manusia untuk mencari kesamaan arti melalui transmisi pesan simbolik. Ini melebarkan orang kesamaan arti dan simbol. 3. Neifman dan Sumer tahun 1961. Komunikasi adalah proses pertukaran fakta, ide, opini, atau emosi melalui kata-kata, surat-surat, simbol-simbol, dan pesan. Dari definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua sepakat bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Alasan pentingnya komunikasi. 1. Meningkatkan efektivitas. 2. Menempatkan orang pada posisi yang tepat. 3. Meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan komitmen terhadap organisasi. 4. Meningkatkan hubungan dan pemahaman antar individu dalam organisasi. 5. Membantu dalam memahami perlunya perubahan. Proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan beberapa tahap penting yang saling berkaitan. Yang pertama, pengirim atau sender. Proses dimulai dengan pengirim sebagai sumber pesan. 2. Penyajian atau encoding. Informasi atau pesan disandingkan menggunakan simbol atau bahasa. 3. Saluran komunikasi atau communication channel. Pesan yang telah disandingkan dikirim melalui saluran komunikasi seperti tatap muka, telepon, atau memo. 4. Pengertian sandi atau decoding. Pengertian menerjemahkan dari menginterpretasikan pesan yang diterima. 5. Penerima atau receiver. Pesan yang harus diterima dan dipahami oleh penerima agar komunikasi dapat terjadi. 6. Umpat balik atau feedback. Penerima memberikan tanggapan yang memungkinkan pengirim mengetahui apakah pesan telah diterima dan dipahami. 7. Kegaduhan atau noise. Gangguan yang dapat menghalangi proses komunikasi
baik internal maupun eksternal. Bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi dalam organisasi dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, komunikasi lisan dan tertulis, melibatkan penyampaian pesan secara lisan atau melalui tulisan. Pemilihan bentuk tergantung pada faktor waktu, biaya, preferensi pribadi, dan keterampilan individu. 2. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata, sedangkan nonverbal menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, mata, dan ekspresi wajah. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai arah. 1. Komunikasi ke bawah, menggulir dari wewenang yang lebih tinggi ke wewenang yang lebih rendah. Bentuknya meliputi instruksi, memo, dan kebijakan perusahaan. 2. Komunikasi ke atas, mengalir dari jenjang hierarki yang lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Alat komunikasi ke atas meliputi kotak saran, rapat kelompok, dan laporan kepada penyedia. Komunikasi horizontal terjadi antara departemen atau unit yang sejajar dalam organisasi, penting untuk koordinasi dan integrasi fungsi keorganisasian. 4. Komunikasi diagonal, melibatkan komunikasi antar anggota organisasi yang berbeda, jenjang hierarki, dan departemen. Hambatan dalam komunikasi sosial. Hambatan komunikasi dapat digolongkan menjadi 3 aspek. Yang pertama, hambatan teknis, yaitu kegagalan mekanis, malfungsi listrik, dan kesalahan media komunikasi. 2. Hambatan semantik, yaitu perbedaan dalam interpretasi fakta dan makna simbol. 3. Hambatan manusiawi, perbedaan persepsi, kepekaan, dan faktor individu. Cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, memperhatikan siapa yang menerima pesan. Yang kedua, memastikan motivasi dan tujuan komunikasi jelas. 3. Memilih waktu dan lokasi yang tepat untuk komunikasi. 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Mendengarkan secara aktif dan meminta penegasan jika diperlukan. Baik, dari kesimpulannya yaitu komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam organisasi. Dengan memahami proses komunikasi, bentuk-bentuknya, dan cara mengatasi hambatan, manajer dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pengembangan keahlian komunikasi interpersonal sangat penting untuk mengelola hubungan dan mencapai tujuan organisasi. Mungkin sekian aja dari pembahasan saya, dan terima kasih.